Hah? Teknologi sejut kecil tapi kamera udah pakai Sony IMX562. Gila desainnya, apalagi kamera si Sony-nya nih. Dual speaker, suara 3 kali lebih kenceng. Refresh rate gede, desain kayak HP mahal, boxnya juga unik nih, transformer. Nah, kita bakal dapat merchant gak ya? So langsung kita unbox aja with me and letters and stay tuned. Apa ini, Megatron ya? Gak tau deh, lupa. Nah, udah NFC. NFC-nya lumayan juga nih. Ada 2 varian RAM juga. Samping kanan kirinya kayak gini ya. Kayak di sini cuman ada tulisan-tulisan kayak gini aja ya. Cuman cover doang ternyata. Oke, di dalamnya itu ada box aslinya. But cakep sih ya desain si box si Spartan CC ini. Next mungkin kita bakal buka dulu ya ini. Ini cuman di prank doang guys. Yes, ini cuman marketing lah ya. Oke, kita langsung buka aja. Ada unit HP-nya. Kita bongkar semua perintilannya. Ada guide. Dia cuma pendek doang ya di sini. Juga ada garansi yang masih CRS Tekno. Garansi 13 bulan dan ada tempered glassnya. Ini masih bening gini ya sayangnya. Yah, showcase kayak gini mah cepet kuning. Gak ada hadiah merchant ya. Ya yang tersisa hanyalah SIM injector yang kotak bentukannya. Iya, aku kasih detailnya ya. Beserta USB Type-C, OTG, beserta batok chargerannya ya ini. Yang 18 watt ya. Kecil bentuknya ya, nyesuaiin wattnya sih. Next. Ada 1000 kali charge circle dual symmetrical speaker 120 Hz bla bla bla. Ini poin penting penjualannya sih ya. So kita bukain kurungannya. Tuh kita buka. Oke, yang aku punya ini dia warna off-white black. Wow, gila, elegan banget, Cok. Selain off-white black, ini ada juga off-white white yang lebih bagus ya menurutku. Ada juga warna Tosca kayak gini, tapi kayaknya nggak dijual di Indo lah ya. Next. Oke, kita nyalain aja. Tekno. Jujur dia agak lama sih ya bootingnya. 30 detik. Kayaknya ini masih pakai eMMC ya memorinya. Meanwhile dari layarnya 120 Hz, ya itu udah oke banget sih kelasnya. Dia pakai Android 14 OS-nya. Terus masalah brightness-nya, ya udah otomatis ngikutin cahaya sekitar, tapi kurang terang sih nits-nya. IPS HD plus ya resolusinya 6,6 inch, 107 cm total luar layarnya ya, dengan 720 x 1600 cm. Sayangnya cuma support sentuhan 5 jari aja ya. Di body ada volume up dan juga down. Next. Beserta power yang ada sidik jarinya alias side mount. Next kita buka bagian bawah ya. Ada speaker jack 3,5, Type-C USB dan mikrofonnya. Ya masih lengkap lah. Terus ada SIM tray 2 nano slot dan memorinya yang masih eMMC. Ya wajar sih di harganya. Yes, masih triple slot, gak hybrid tapi wajar di kelasnya. Ya, sesuai prediksi masih eMMC, makanya gak sekencang itu. Tapi di harga segini ngarep apa sih? Sorry, untuk bagian atas nih hilang ya footage-nya, tapi udah pasti ada speaker kan, tadi dibilang dual speaker, dan suaranya bagus banget loh di kelasnya. Oke, juga klaim suaranya 3 kali lebih keras, so ini dia output max-nya. Oke, materialnya plastik polikarbonat yang bagus juga. Si kamera belakang Sony-nya 48 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Terus ada dual flash. Anyway, pakai casing cakep banget ya. Selain dual flash, udah 360 derajat juga flashnya, jadi di depan ada flash juga ya. Dan ini salah satu fitur yang penting juga sebenarnya sih. Ini level low nih. Nah, ini level high-nya kelihatan. Low, high, low, high. Body lumayan tebal juga, berat tebalnya aku gak nemu ya. And dia kalau kena cahaya bagus dan classy, so 8/10 desainnya. Buat ketahanannya dipakai IP54, tahan anti percikan dan debu. Selain itu juga dia bisa disentuh layar pas masih basah dan juga berminyak. Jadi untuk hal-hal kayak gini ya udah aman gak sih? Las ini juga klaim dari mereka ya, dari uji putaran ekstrim, uji roller. Tadi juga kan aman 1000 kali charge. Nah, spesifikasi dia pakai iOS 14.5, tapi aku nggak tahu dia dapat update atau enggak ya. Kalau tahu, untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G81 ya. Ya emang udah dirancang buat game sih, dan memorinya juga masih eMMC, tapi nilai jual HP ini ya kamera ya. Jadi gak usah ngarep banyak lah ya. Atau suaranya normal-normal aja sih di kelasnya, bisa lancar buat keseharian. Balik lagi nilai jualnya di kamera. Baterai 5000 mAh normal juga. Untuk reach out ke cas penuh, dia butuh 2 jam nih. Sementara untuk kesehariannya, penggunaan untuk keseharian juga aman. Jadi untuk seharian cukup lah ya.
Next, dia punya fitur LAI yang udah kita pernah coba di series Tekno lainnya. Dia bisa buka apps dan juga bahkan fungsi AI lainnya. Dari sensornya sih sederhana ya, fingerprintnya aman, ada kompas, accelerometer, dan ada gyro hardware dan berjalan bagus ya karena dia pakai hardware sistemnya. Anyway, untuk game PUBG Mobile, graphics balance, frame rate ultra, 22 menit, makan baterai 6% dan 31 fps, kurang stabil sih. Oke, Mobile Legends 50 fps, grafik ultra, frame rate high di 30 menit, kurang 6% dan gak stabil juga. Plus Free Fire, grafik ultra, frame rate high 30 menit, kurang 6% dan average 56 fps. 4G ya dia jaringannya, ada NMC radio dan infrared port. Untuk fitur network lainnya, mereka juga klaim wifi-nya super, tapi dengar dari kreator lain, kadang dia nangkap sinyalnya gak sesuai dan entah kenapa ya. Kalian ada yang tahu, so boleh drop komen di bawah ya. Selain Plus juga ada mode kameranya yang cukup lengkap kayak mode AI Cam, dokumen, Pro AI, dan lain sebagainya yang kalian bisa lihat di sini ya. Ya wajar sih lengkap karena kan emang ini nilai jualnya utamanya dari kamera ya. Hasil di PRTN juga bagus banget di kelasnya ya. Warnanya bagus kan, biasanya harga segini saturasinya kadang over, kadang kurang. Tapi dia bisa ngasih HDR-nya juga pas, penangkapan cahayanya juga bagus. Menurut kalian, kamera belakangnya gimana? So, drop komen di bawah. Dan kalau ada tips-tips lain, kalian juga boleh drop komen ya. Kamera depan juga sama, bagus, HDR-nya jelas. Tapi sayangnya stabilizernya gak ada ya, padahal punya sensor gyro yang hardware ya dia. Mungkin karena problem update software-nya sih ya. Nah, audionya juga sensitif, ngilang kalau ketuk tangan. But at least walaupun gitu, kualitas audionya di kelasnya kebilang bagus ya. Tapi ya walaupun masih sedikit agak melengking sih. Nah, buat si videonya juga sama ya, dia max zoom-nya 2 kali kayak gini. Cuman dia hasilnya kayak agak sharp yang dipaksa gitu loh. Ya sebenarnya problem cuma di stabilizernya aja sih. Tuh lihat. Oke, sebagai kesimpulannya ini emang HP gak dirancang sebagai HP all-rounder sih ya. Kameranya bagus banget di kelasnya, audionya juga terasa bagus. Untuk itu performa keseharian juga masih bagus ya. Anyway, aku spill next upload ya. Sorry jarang upload karena sibuk juga. So, makasih semua.